Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Bintang Negara dengan NPM 18 17 05 10 13, Prodi S1 Ilmu Komputer angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu bab 1 sampai 3. Di sini terdapat judul Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Kinerja berbasis web dengan kode Igniter 4 pada PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung. Di sini tulisan usul penelitian lalu oleh Egi Bintang Negara NPM 18 17 05 10 13. Di sini ada logo Unila, ini adalah logo yang benar. Lalu ada jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung 2021. Untuk cover formatnya itu adalah kertas A4 dengan margin atas 6 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Lalu bab 1. Nah, di setiap judul bab formatnya sama. Untuk format kertasnya sama dengan cover tadi, atas 6 cm, lalu kiri 4, kanan 3, bawah 3. Selanjutnya formatnya berbeda, yaitu format atasnya hanya format atasnya saja yang berbeda, yaitu format atasnya itu 3 cm untuk marginnya. Baiklah, di sini pendahuluan. Yang pertama 1.1 latar belakang. Pada perkembangannya, teknologi komunikasi dan informasi memberikan pengaruh yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan manusia dan tidak terkecuali aspek usaha dan bisnis pada perusahaan yang dapat membantu pemrosesan data untuk menjadi indikator pengambilan keputusan perusahaan itu sendiri demi keberhasilan dan keuntungan perusahaan. Dikutip dari Ray 2018. Informasi berasal dari data yang dapat ditemukan dimanapun dalam bentuk apapun dan sudah diolah dan dapat berfungsi atau dapat digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Dikutip dari Yoko dan et al. 2018. Sehingga dapat menjadi bagian dari suatu kesatuan yang dibentuk melalui kumpulan komponen-komponen yang dihubungkan dan bersatu padu sehingga membentuk tujuan untuk dicapai. Dikutip dari Borman dan Helmi 2018. Dengan didasari hal tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan komponen-komponen yang berkumpul di dalam suatu tempat yang memiliki disiplin yang tetap, yang bertujuan untuk mengolah komponen tersebut dan nantinya menghasilkan sebuah keluaran yang berguna dan dapat disajikan kepada pihak tertentu. Dikutip dari Destiny Room dan Adrian 2017. Perusahaan yang telah dibangun dan berjalan memerlukan pelaporan pada setiap kurun waktu tertentu atas performa dan kinerja yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Di dalam kurun waktu tersebut yang dimana akan membantu pengambilan keputusan atas kegagalan atau keberhasilan pencapaian perusahaan yang meningkatkan rasio keberhasilan dan keuntungan yang didapat perusahaan. Dikutip dari Rahmawati 2018. Di dalam penelitian akan sistem informasi pelaporan kinerja ini, penulis akan membahas mengenai perancangan sistem informasi pelaporan kinerja berbasis web dengan menggunakan framework kode Igniter. Kode Igniter merupakan framework PHP yang dibuat berdasarkan model view controller dan memiliki library yang lengkap untuk pengerjaan aplikasi berbasis web yang umumnya membutuhkan operasi-operasi seperti mengakses database, memvalidasi form sehingga mempermudah sistem yang dikembangkan. Dikutip dari Destiny Room dan Adrian 2017. Dikarenakan framework kode Igniter memiliki dokumentasi yang lengkap dan jelas. Dikutip dari Rahmawati 2018. Mempertimbangkan pengguna yang menggunakan sistem yang belum pernah ada sebelumnya sehingga rasa asing masih melekat. Dikutip dari Darmayanti et al. 2018, maka diperlukan tampilan antarmuka pengguna yang dapat mempercepat adaptasi pengguna dengan sistem. Dikutip dari Van der Donk et al. 2019. Sistem informasi berbasis web dapat membantu proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaan menjadi lebih efektif. Dikutip dari McDonald 2016. Proses pembuatan pelaporan kinerja yang penginputan datanya dilakukan sebanyak 2 kali, di mana data yang diinputkan sama, yaitu ketika data diterima dari tempat lain, setelah itu diinputkan kembali secara manual, memperlihatkan kelemahan di dalam perusahaan yang menyebabkan lambatnya proses pembuatan pelaporan kinerja yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat meningkatkan proses pengumpulan data untuk pelaporan kinerja PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung lebih efisien. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah merancang sistem informasi pelaporan kinerja pada PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung.
1.3 batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu satu, pembahasan dan penyusunan penelitian ini dilakukan secara terarah dan dalam melakukan perancangan sistem. Dua, pembuatan sistem mencakup meningkatkan proses pembuatan pelaporan kinerja pada PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung. 1.4 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan proses pembuatan pelaporan kinerja. 2. Memudahkan pegawai yang bertanggung jawab dalam penginputan data untuk pembuatan pelaporan kinerja. 1.5 Manfaat. Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan framework kode Igniter dapat mempermudah proses penginputan data untuk pelaporan kinerja. 2. Memberikan kemudahan kepada pegawai yang bertanggung jawab dalam penginputan data untuk pelaporan kinerja. 3. Mempercepat proses pembuatan pelaporan kinerja. Lalu bab 2 sama dengan format bab 1 ya. Setiap judul bab formatnya adalah A4 dengan margin top 6 cm, atas 6 cm, kiri 4, kanan 3 dan bawah 3. Baiklah, yang kedua, tinjauan pustaka. 2.1 Sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang terkumpul di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mengolah yang nantinya menghasilkan sebuah laporan yang disajikan kepada pihak tertentu. Dikutip dari Destiny Room dan Adrian 2017. Pelaporan 2.2 Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dibuat untuk menjelaskan secara ringkas pencapaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu yang disusun berdasarkan rencana kerja yang sebelumnya telah dibuat untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh organisasi. Dikutip dari Rahmawati 2018. Pencapaian kerja organisasi yang diperoleh dari pelaporan kinerja digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ke depannya. 2.3 Makro Excel. Makro Excel adalah bentuk pengembangan dari pemrograman Visual Basic yang digunakan aplikasi Microsoft Office yang mempersingkat waktu, energi, mengurangi kemungkinan error. Dari Ishak et al. 2020, Visual Basic yang digunakan di Makro Excel berbeda dengan Visual Basic pada umumnya. Visual Basic yang terdapat pada Microsoft dan digunakan di Makro Excel tersebut dengan Visual Basic for Application. 2.4 User. User adalah komponen utama dari interaksi antara manusia dengan sistem. Dengan asumsi bahwa kurangnya pemahaman user akan sistem yang baru pertama kali digunakan, maka waktu yang dibutuhkan oleh user untuk memahami sistem tersebut menjadi data yang dapat dievaluasi untuk pengembangan sistem. Dikutip dari Dudley 2018. 2.5 Interface. Komponen interface menjadi bagian penting dan bertanggung jawab akan interaksi dan feedback dari pengguna. Interaksi yang terjadi juga dapat diprediksi berdasarkan desain interface yang dibuat. Dudley 2018. Waktu dan kenyamanan pengguna dalam pemahaman interface suatu sistem menjadi data yang penting untuk pengembangan interface. Selanjutnya, metode bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Tempat dan waktu penelitian. 3.1.1 Tempat penelitian ini dilaksanakan di PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Lampung, Jalan ZA Pagar Alam, Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 5 Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Lampung 53144. 5.1.2 Waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2021 hingga penyelesaian pada bulan Agustus 2021. 3.2 Data dan alat. 3.2.1 Data. Data yang digunakan dengan metode penelitian antara lain: 1. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dibutuhkan untuk memperoleh informasi terkait komponen yang dibutuhkan dalam penelitian dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pelaporan kinerja adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang dialami dan kebutuhan pihak instansi terhadap sistem. Tujuan yang didapat dalam melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami dalam pembuatan pelaporan kinerja PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Lampung. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap permasalahan yang ada. Tujuan yang dapat melakukan observasi ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan pelaporan kinerja PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Lampung secara langsung. 3.2.2 Benar ya? Ya. Alat. 3.2.2.1 Perangkat keras hardware. Perangkat keras yang digunakan antara lain sistem manufactured, itu Asus, lalu sistem model S451LB,
Prosesor Intel Core i5 4200U, CPU 1.60 GHz, installed memory 12 GB, system type 64 bit operating system, 64 base processor. 3.2.2.2 Perangkat lunak software. Perangkat lunak yang digunakan antara lain sistem operasi Windows 8.1 Pro 64 bit, aplikasi Visual Studio Code. 3.3 Alur kerja penelitian. Penelitian ini terdapat beberapa alur tahapan yang dilakukan, yaitu bisa dilihat di gambar 1 alur kerja penelitian, yaitu analisa sistem, perancangan sistem dengan menggunakan UML, desain antarmuka sistem. Berikut penjelasan dari gambar 1, yaitu analisis sistem. Analisis sistem dilakukan mengetahui bagaimana perancangan sistem yang akan dibuat, langkah-langkah apa saja yang diperlukan, serta informasi dan data yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. 3.3.2 Perancangan sistem. Perancangan sistem dengan menggunakan UML yang menjadikan bahasa permodelan yang memungkinkan bagi pengembang untuk membuat sistem yang efektif dalam mengkomunikasikan rancangan yang satu dengan yang lain. Pemodelan yang dibuat dengan menggunakan use case diagram dan activity diagram. 3.3.3 Desain antarmuka sistem. Desain antarmuka merupakan aspek dari interaksi pengguna dan komputer agar semua dapat terlihat di layar. Didesain agar dapat dibaca dan menghubungkan antara sistem dan pengguna tersebut. Selanjutnya daftar pustaka. Ini daftar pustakanya. Baiklah, untuk daftar pustaka sendiri saya menggunakan Mendeley agar mempermudah pembuatan dari daftar pustaka. Mendeley ini ya, penggunaan Mendeley. Kalau begitu sekian presentasi bab 1 dan bab 3 saya tutup. Jika ada salah saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.